menandakan tanda ini dan tanda ada dan Apa kau bilang? Kau baru makan kerikil ya? saya mau tanya di sini. Apa? Kita bahas yang lain, Fer. Coba masuk itu yang Yaudah. bagus. Salam pembuka itu yang bagus. Anda punya rumah, orang datang bertamu, salamlah yang baik. Nggak boleh. Nggak boleh kau ucap salam sama orang di luar ajaranmu, nggak boleh. 2 Yohanes 1 nomor 10 aku baca ya. Nih teman-teman, mereka yang tahu, mereka ini intoleran. Kita bahas 2 ini Yohanes 1 saking orang nomor 10. lidah orang. Ini. Ini buktinya kau nggak tahu Bible, makanya kau Kristen. 2 Yohanes 1 nomor 10, baca ini. Kita baca. Jikalau seorang datang kepadamu dan ia tidak membawa ajaran ini, janganlah kamu menerima dia dalam rumahmu dan janganlah memberi salam kepadanya. Intoleran. Salah Iya kan? pengertian, makanya kau salah jalan. Salah pengertian lagi kan? Aku membaca bukan mengertikan. Ini kan aku baca Bible kau tadi lo baca itu. Bukan mengartikan, yang enggak aja kau. Iya. Oke. Kita kaji temanya gimana Dinda Tiri? Kita kaji temanya gimana Dinda? Saya mau tanya begini. Sabar sebelum Faruk bertanya. Dari tadi Faruk sudah terlalu bertanya buat saya. Oke, kalau kamu mau bertanya silakan on cam. Sabar. Ya, silakan. Ini saya. Ya, silakan Dinda. Silakan bertanya Dinda. Kalau di Komat Iris nggak boleh tanya kita. Jangan gini bro. Jangan gini ya. Robotku nggak bisa melindungi kalau gini. Kalau kata-kata kotor bisa lah. Kalau gini kena benet. Aku kena gini nggak boleh. Ya apa mau tanya Dinda? Saya ini sudah banyak mengikuti acara lagunya Pak. Bentar. Ini laki-laki atau perempuan ini? Saya Bentar, ini laki saya perempuan. Saya seorang istri. Oh perempuan itu perempuan. Izin ya. Izin Dinda ya. Kalau perempuan aku perempuan enggak. Silakan itu sama itu istri ya, itu istri ya. Izin maaf ya. Kalau perempuan saya enggak. Saya pikir tadi laki-laki. Maaf kakak ya, maaf ya. Ya silakan kakak. Dia dari Papua ya kakak ya. Oh iya dari Papua. Silakan. Ada apa kakak? Ada yang bisa saya bantu? Tidak, saya hanya bertanya saja sini. Bertanya Pak. Mengapa ketika dalam live yang disiarkan oleh Faruk bahkan Hesti di dalam TikTok ini macam dalam kata-katanya tuh seolah-olah ya dalamnya saya rasa itu macam membenci sekali dengan yang namanya Yesus. Sosok Yesus selalu dijelek-jelekan. Kami orang Kristen ya tidak apa-apa karena kami tidak usah membela karena biar Tuhan yang berperkara. Tetapi kenapa ketika sedikit disenggol tentang Muhammad pasti langsung marah. Tapi itulah mungkin bedanya. Saya jawab kakak. Enggak, mana dulu itu narasi yang kakak. mana yang menjelek-jelekkan? Narasi yang mana dulu yang kakak kata menjelek-jelekkan itu narasi yang mana dulu? Yang tadi Bang Faruk ngomong menangis kayak pemain film di Indosiar itu kepada pribadi siapa? Oke, sekarang kita saya tanyakan bentar ya. Ketika Yesus lahir ke dunia, ya dilahirkan oleh Maria, dia manusia atau Tuhan? Saya bertanya yang tadi tolong dijawab dan jangan di. Ya ini saya mau menjawab, tapi saya butuh kerjasama Anda loh kakak. Ketika dia dilahirkan oleh Maria, dia manusia atau Tuhan? Dia 100% manusia dan 100% Oke, Allah. 100%. Ya, Dia 100. Tuhan yang menginkarnasinya menjadi manusia. Datang Oke, 100% tuh manusia. 100% merasakan supaya merasakan bahwa apa yang dialami oleh manusia
melakukannya. Oke, dia 100% manusia, 100% Tuhan. Betul? Betul? Lanjut. Oke. Ya. Berarti Anda mau menyatakan anak yang dilahirkan Maria itu nggak normal. Iya. Anak yang dilahirkan Maria nggak normal. Karena ternyata 100% manusia, 100% Tuhan. Nggak normal. Jika ada manusia yang melahirkan 100% manusia, 100% monyet, anaknya nggak normal itu. Jika ada manusia jika ada kambing melahirkan anak 100% kambing, 100% babi, itu nggak normal itu anaknya. Kesukaan kita di akhirat itu mengatakan dulu kelak. Kapan pula Yesus ngomong akhirat? Saya cuma bilang sama Farouk, bicara takut atau Tuhan selalu harus ingat. Boleh Jadi ngomong kakak, paham takut akan Tuhan itu jangan ini kita kakak, telah beralih dari Kristen menjadi seorang yang mualaf dan membuat Kakak. agama yang kita yakini kita jelek-jelekan. Saya ingatkan itu sama kamu dan juga Hesti. Saya cuma ingatkan. udah itu udah merepet dia itu, udah merepet dia, udah itu, udah urusan perempuan lah, udah merepet dia itu lah. Nah, kok bawa saya dari tadi diam loh. Saya dari tadi diam karena ada kerjaan ini. Kok jadi bawa saya? Hah? Kenapa bawa saya ke mute itu ada suara anaknya? Kenapa, Mbak? Iya, terus diam. Itu buka mute-nya. Buka mute-nya. Ya aduh. Dalam kita bernarasi. Mute-nya ya. Iya, silakan. Dalam kita bernarasi itu kan sesuatu hal yang nanti kita pertanggungjawabkan. Bagaimana nanti suatu saat kita pertanggungjawabkan itu di hadapan Tuhan. Oke, bahas pertanggungjawabkan ya. Bahas tuh anaknya kasih netek dulu, kasih netek. Soalnya Tuhan Ibu pun netek juga. Kasih netek dulu, kasih netek. Ngelek dia. Kasih netek dulu anaknya, Bu. Ada susu di situ. Kasih netek dulu, kasih netek. Cair dong. Kenapa ibu Cair marah-marah? dong. Cair dong. Karena begini ya, kakak trivia ini ya. Jika ada seekor kambing ya melahirkan kambing yang kekucing-kucingan, itu berarti kambing itu nggak normal. Jika ada manusia melahirkan anak hewan-hewanan, itu berarti anaknya nggak normal. Hakikatnya manusia itu melahirkan manusia, binatang melahirkan binatang. Gak mungkin manusia melahirkan Tuhan. Gak masuk akal itu. Farouk, kenapa kau Oi. meyakini tentang kekuasaannya itu? Hah? Kenapa kau tidak meyakini tentang kekuasaannya Tuhan? Dia kan maha kuasa, maha melakukan. Siapa dulu Tuhannya? Allah yang memutus anaknya datang ke bumi. Oke, Allah ya. Tuhan itu Allah ya, bukan Yesus kan? Tuhan itu Allah kan, bukan Yesus. Saya mempercayai Trinitas. Oke, apakah Yesus mempercayai Trinitas? Itu urusan kamu. Keurusan. Aku nggak punya urusan sama Yesus, nggak punya urusan aku. Ya, saya cuma bilang begini. Yang dibahas-bahas selalu Yesus. Oke. Marah. Tapi kenapa ketika Muhammad jangan kamu hina akan nabiku? Waduh, nabiku saja. Ya kalau menghina nggak boleh lah kakak. Menghina itu nggak boleh. Nah, yang tadi kamu bilang kayak di sinetron itu bukan menghina. Oke. Ketika Yesus turun ke dunia, ya dilahirkan oleh Maria, ya apakah dia Tuhan?
Anda bilang, ya 100% manusia, 100% Tuhan. Seakan-akan Anda mau menyatakan anak yang dilahirkan Maria nggak normal. Kan dia dirahim oleh Tuhan. Apa? Itu kan anak yang di Apa? Oh, dulu Anaknya hal itu. Iya, kalau keyakinannya kakak, kalau berdasarkan iman, kakak jangan naik ke ruang diskusi kakak. Dan maksudnya kan, kenapa harus topiknya kayak begini? Saya kan naik. Saya cuma ingin Oke, aku bahas topiknya ya. Aku kasih datanya ya. Oke, kasih datanya di kakak ya. Kita umat Islam berbicara dengan data kakak. Nggak boleh kita fitnah, nggak boleh tuh. Haram hukumnya fitnah. Ya, Ya, bagus. ini ya, saya buka datanya ya. Nih. Di dalam Lukas 22 nomor 18, Yesus kan berkata ini, sebab aku berkata kepada kamu, mulai dari sekarang ini, aku tidak akan minum anggur, tidak minum lagi hasil pokok anggur, sampai kerajaan Allah telah datang. Di sini kita bisa memahami, Yesus berjanjikan tidak minum lagi dari hasil pokok anggur kan, betul kan kakak? Sampai kerajaan Allah datang, betul? Oke, dia tidak akan minum lagi apa hasil pohon anggur sampai dengan kerajaan Allah datang, betul? Saya ulangi lagi, betul? Betul nggak? Udah janji dia nggak akan minum anggur lagi kan? Oke, ternyata dalam Yohanes 19:30 kita baca Yohanes 19:30, sesudah Yesus minum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Sebelum kerajaan Allah datang, ternyata dia minum anggur. Dia langgar, dia tidak lagi kata-kata ludahnya. Itu kan dicucukkan kepada mulutnya. Kondisi Mana Yesus sedang dicucukkan? tersalib. Yang mana? Bagaimana seorang yang sedang ditakutkan kedua tangan kiri dan kanan, dia hanya berkata, aku haus, dan mereka pikir seperti apa? Dia cuma berkata, Eli lama sabachthani, dan mereka berpikir bahwa oh dia haus. Akhirnya mereka mencucukkan dari bunga karat itu ambil asap dan dicucukkan kepada mulut Yesus. Oke, yang jadi pertanyaan kenapa dia mau minum? Kata kenapa dia berarti dia mengambil sendiri dengan tangannya dan dia memakai tangannya. Oke, simak kakak ya, ini kakak ya. Kalau suami kakak sudah berjanji kepada kakak, andaikan pun dipaksa orang untuk melanggar janjinya, jika dia memang laki-laki yang lebih dengar dulu, sedang berlaku, oh dengar dulu juga. Ya udah dia silakan, nanti aku yang ngomong ya, silakan. Iya. Itu kan keadaan tangan kiri dan kanannya sudah terpaku, dia di atas kayu salib. Bagaimana dia bisa minum? Dia kan cuma Eli lama sabachthani. Iya, Allahku, mengapa kau meninggalkan aku? Ya, lalu pada saat itu Tuhan menghajur. Pada saat itu Tuhan mengatakan bahwa dia tuh tidak haus. Iya, saat kondisi itu dia Tuhan bukan, ketika tangannya dipaku, Tuhan bukan. Dia anak Allah yang merendahkan dirinya, tidak seperti Faruk yang selalu sombong. Makanya saya bilang teman-teman, mereka ini kalau ditanya ketuhanannya blunder. Tadi dia bilang dia 100% Tuhan, 100% manusia. Jadi ketuhanan Yesus itu sesuai kebutuhan, sesuai kebutuhan. Saya akan tetap konsekuensi dari perkataan. Yang saya tanyakan kakak, saya tanyakan dengan kakak dengar, ketika Yesus dipaku kedua tangannya, dalam kondisi itu dia Tuhan atau dia manusia? Tetap Tuhan dan dia manusia, karena saya sudah bilang dia tetap Tuhan. Oke, berarti yang dipaku di kayu salib itu adalah Tuhan. Dan dalam keadaan terpaksa, ya, Tuhan Anda dipaksa oleh manusia untuk melanggar sumpahnya. Masuk akal itu? Tuhan dipaksa melanggar sumpahnya, coba lawan manusia.
Masuk akal nggak itu? Sesuatu yang diambil oleh manusia dan tidak Gimana? Terang Kristus hadir bagimu, Faruk. Gimana? Kekuatannya diambil. Saya cuma ingatkan Faruk dari sini. Walaupun hari ini Anda meninggalkan rumah Bapak, tapi ingat Bapak masih menunggu di rumahnya dengan sabar, dengan tenang. Boleh. Aku udah nikah loh kakak, nggak perlu aku pulang ke rumah bapakku lagi. Jadi walaupun Aku udah nikah, aku udah tinggal di rumah sendiri sama istri dan anak-anakku. Ngapain aku pulang ke rumah bapakku? apapun yang harus katakan, Aku laki-laki mandiri, bukan kayak Ono gitu loh. Tuhan kok nggak mandiri, pakai pulang-pulang ke rumah bapaknya. anak Jadi bungsu laki-laki dan- mandiri lah. Saya kan Masa laki-laki ngadu bapak, ngadu bapak, ngadu bapak. saya ngomong anak bungsu dan anak sulung. Kamu kan tahu cerita itu karena dulu kamu adalah seorang Kristen. Ya, saya kasih ingat kamu bahwa hari ini berfoya-foyalah dengan segala pengetahuanmu. Berfoya-foya. Ngomong apa? Ngomong apa kakak ini? Tapi Kok berfoya-foya? jangan Aku lupa. cuma makan Indomie loh kakak. Tengok ini kak. Gak ada aku foya-foya, Indomie aku makan. Saya Kalau cuma aku ingat, tadi makan makanan berbicara mahal, lah sedikit, dalam foya-foya, kerendahan Indomie aku makan. boleh sebarkan Hah. agama kita, boleh dakwahkan agama kita, tapi dengan kasih. Kami di sini nih, kami adalah agama yang toleran di fak-fak sini. Kami Oke, toleran dalam ya. Kita satu buka simpul datanya ya. bebas. Ya, Di kita fak-fak. buka lagi data Di ini ya. fak-fak. Apakah kalian toleran? Di fak-fak. Ini saya Di buka data fak-fak. dulu kakak. Sabar. Ya, saya buka dulu datanya. Jangan cepat-cepat. Apakah kalian diajari toleran? Ini datanya ini. Apakah ayat ini bermakna toleran? Baca ini. Makanya kerajaan surga tidak datang untuk Faruk karena seperti Itu mimpi kakak. Mimpi dan cita-cita kalian itu. Ini ayat toleran teman-teman ya. Tengok nih, toleransi nggak ayat ini? 2 Yohanes 1 nomor 10. Jikalau seorang datang kepadamu dan ia tidak membawa ajaran ini, janganlah kamu menerima dia di dalam rumahmu dan janganlah memberi salam kepadanya. Orang di luar ajaran kalian nggak boleh bertamu ke rumah kalian. Toleran ini. Toleran ini. Sekarang saya buka lagi ya. Saya buka Lukas 14 sini. nomor 27. saya kasih tahu Ini. kamu di satu ayat ini baru saya Tunggu dulu punya, Dinda. baru. Tunggu dulu. Saya malas. Makanya Edis tadi 14:27. Edis tadi Tunggu dulu. lempar kamu tuh karena kamu kayak gitu. Nih. Edis tentang kamu tuh kayak gitu karena Ini barang siapa tidak memikul Kasihan. salibnya Udah dan lompat mengikuti lagi, baru. aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Jadi murid Yesus, Anda harus disalib juga. saya sudah selalu Ya, pikir ini salib lagi. dalam penderitaan, Nih. bukan salib yang Nih. harus seperti Yesus lakukan. Nih. Ini ayat-ayat toleran ini. 14 Ini, nomor 26. Baru Nih. saya kasih tahu kamu di sini. Nih. Ini lagi. Lukas Baru kamu 14:26. buka di satu. Jikalau seorang 1 datang Petrus kepadaku pasal 2, dan dia ayat tidak 7. membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki ataupun perempuan, bahkan nyawanya sendiri, dia tidak dapat Taruh. menjadi muridku. Oke. Anda kalau mau jadi murid Yesus harus benci kepada bapak mama. Baru coba kau buka di dalam 2 ayat 7 saja. Saya punya Apa? ayat 1 terakhir. 1 Petrus pasal 2 ayat 7. Oke, saya buka ya. Oke, monggo. 1 Petrus 2 ayat 7. 7. Tengok nih teman-teman. Mudah kali mematahkan iman Kristen ini, mudah kali. Tengok teman-teman ya. Saya patahkan ya. Nih saya patahkan ya. Saya baca ya. 1 Petrus 2 nomor 7. Karena itu bagi kamu yang percaya ia mahal. Tetapi bagi mereka yang tidak percaya, batu yang telah dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru, juga telah menjadi batu sentuhan dan suatu batu sandungan. Apa ini? Tuhan kok ngomongin batu bangunan? Ngomong apa? Ya. Boleh saya ngomong? Boleh saya Silakan. ngomong?
Oke. Silakan Dinda. Jangan dipotong dulu ya. Mohon jangan dipotong. Kepada dalam ayat ini berkata, karena itu bagi kamu yang percaya kayak saya dan teman-teman kami, saudara-saudara kami yang Kristen, ya, iya mahal. Yesus itu bagi kami itu mahal. Tapi bagi mereka mahal dari mana orang diludahin kok? Mahal. Diludahin. Itu bagi Faro. Kok bagi itu pula itu? Faro, tadi saya bilang jangan dipotong. Mohon jangan dipotong. Dengar gini iya. Makanya kalian Kristen ini modalnya framing. Tengok ya. Dia bilang Yesus mahal. Kita bandingkan, kita kaji nih teman. Dalam Yesaya ya, dalam Yesaya 29 nomor 14 ulangan 29 nomor 14, di situ dikatakan ya, orang-orang Bani Israel jika ingin mendapatkan pengampunan dosa cukup menyembelih hewan sembelihan lembu jantan, di mana bagian-bagian tubuhnya itu dibakar di bawah misbah, di atas misbah, dan kulitnya dan lemaknya serta kotorannya dibakar di luar misbah, di luar perkemahan. Cair bro ya. Ulangan 29 nomor 14 ya, dengan menyembelih hewan lembu jantan orang Bani Israel sudah mendapat pengampunan dosa. Nah sekarang kita kaji apakah benar kata dia Yesus mahal. Sementara dalam iman Kristen ya, dengan matinya Yesus baru mereka mendapat penebusan dosa. Coba kok setara dengan harga lembu jantan? Mahal dari mana itu? Ini kita buka ya. Ulangan 29 nomor 14. Kita bicara pakai data ini ya. Baru tadi saya ngomong jangan dipotong. Apa? Saya diam. Anda tidak memberi ruang kepada saya. Ya kakak jangan bohong lah, bukan ulangan. Sabar. Saya tadi masih di 1 Petrus pasal 2 ayat 7. Baru kamu curang. Jadi orang itu coba seperti apa begitu. Jadi bagi kami yang percaya kepada Yesus, dia mahal, tetapi kepada Faruk dan teman-teman yang lain, ya, suatu saat dia akan menjadi batu sentuhan, akan menjadi batu tentuhan, batu penjuru, tetapi untuk Faruk itu adalah batu sandungan, karena Faruk tidak mengerti tentang firman Tuhan. Oke, saya turun. Karena saya rasa tidak fair di sini, tidak diberikan uang. Mesti salam kasih. Dari tadi berasa ibu ngomong gak ada yang ini. Suara musik Tadi saya ternyata saya ngomong panjang, ternyata saya di-mute. Saya kaget kalau saya di-mute. mana ada kemiut, kami dengar. Tadi saya ngomong. panjang. Oh, fitnah siapa yang Dikasih ngomong dari tadi dia bilang itu nih. Entah. Saya tadi lihat loh, saya Orang dengar. Nih kakak ya. Tadi Anda bilang Yesus itu mahal, tengok ya. Di sabar. dalam Keluaran 29 nomor 14, tetapi daging lembu jantan itu kulitnya dan kotorannya haruslah kebakar habis dengan api di luar perkemahan. Itulah korban penghapus dosa. Ya, dengan membakar kotoran sapi di luar perkemahan, Bani Israel itu dapat korban penghapus dosa, ya kan? Dapat korban penghapus dosa. Sementara dalam perjanjian baru, dalam iman kalian ditebus dengan matinya Tuhan kalian di kayu salib. Makanya kalian itu umat yang boros. Bani Israel bakar-bakar kotoran dapat penghapusan dosa. Kenapa kalian bunuh Tuhan kalian biar dapat pengampunan dosa? Ngomong itu kontrol dulu. Jangan terlalu nyerocos kayak mulut perempuan. Oke, sekarang saya tanya, matinya Yesus di kayu salib tujuannya apa? Saya tadi tuh lagi ngomong panjang, tapi kamu potong-potong terus. Terus kamu mau ngomong kayak gini, saya harus jawab. Dari tadi saya diam loh kak. Saya tadi ternyata saya ngomong panjang, Farouk. Saya udah ngomong, silakan. Petrus pasal 2 ayat 7. Kamu sudah bahas kitab sampai sudah berapa pasal? Ya, saya kasih tahu satu itu dulu. Padahal saya tadi sebelum saya ngomong, saya bilang, Farouk saya mohon jangan dipotong. Tetapi yang bilang munafik ini sebenarnya Farouk.
karena tidak bisa pegang kata-kata yang tadi saya minta. Oke. Tripen. Petrus. Saya kasih waktu 2 hari untuk ngomong ya. Gak apa-apa, boleh 2 hari. Tadi kenapa Faruk waktu ngomong tidak bilang 1 takut sekalian? Oke, saya lanjut kepada 1 Petrus pasal 2 ya 7 tadi. Ngomong ini nggak bisa kayak gini, aku nggak bisa kayak gini. Jadi kepada kami Yesus itu mahal, tidak kepada Faruk. Faruk kan agak itu murah, jadi ngomong sebebasnya. Kami ini takut pada Tuhan, kami tidak berani ngomong tentang Tuhan kami sembarang. Kepada Nabi pun saya tidak pernah ngomong sembarang, karena kami menghargai otoritas yang diberikan Tuhan kepada mereka. Ada perpanjangan suara jadi kepada kami yang percaya Yesus mahal, tetapi kepada Faruk dan teman-teman, dia yang pertama jadi batu penjuru jika itu akan menjadi kepercayaan. Tetapi jika dia menjadi batu sentuhan, artinya dia akan menyentuh hatimu. Tetapi ternyata sampai hari ini dia masih menjadi batu sandungan untuk Faruk. Lompat Tripen, ini forum diskusi, ini bukan gereja. Saya tahu. Sudah Kakak Tri, sudah. Oke, sudah. Oke, sekarang saya kasih data ya. Nih, Anda ngomong data nggak pakai data. Dalam Keluaran 29, halah. Bukan masalah data, saya kan bicara bahwa Baru aja aku ngomong. Dibilangnya aku nggak ada Pak. Sudah. Maksudnya begini, jangan bicara saya ngomong tidak benar. Kamu biasa saja, Faruk. Sudah tidak pakai kacamata, munafik pakai kacamata di situ. Muka aku pun salahkan itu, Pak. Bentuk muka aku pun disalahkan ya. Ya karena sama kayak Edis. Kalinya buktinya tidak ada. Sudah boleh saya ngomong kakak. Silakan, oke saya tidak akan ngomong. Monggo. Nih, di dalam Keluaran 29 nomor 14 dikatakan, tetapi daging lembu jantan itu, kulit dan kotorannya haruslah kau bakar habis dengan api di luar perkemahan. Itulah korban penghapus dosa. Ya, dengan kotoran sapi saja, kotoran sapi, Bani Israel itu dapat korban penghapus dosa. Dia bakar kotoran sapi di luar perkemahan, dosanya sudah diampuni, ya kan? Sekarang saya tanya, ya, bagaimana cara Yesus menebus dosa kalian? Silakan. Baru mohon diberi waktu ya, jangan dipotong. Kan kok Faruk kan menanyakan bagaimana caranya Yesus menebus dosa kami. Boleh? Pakai data ya, Triven ya, pakai data ya. Silakan. Kita buktikan, otak ini jujur nggak? Dalam ayat yang tadi Faruk sampaikan itu menunjukkan bahwa akan kita suatu saat tidak akan ada lagi acara tentang membakar pilihan korban yang Pakai data, Tripen, pakai data. Saya tanyakan kakak Tri, dengan apa, dengan cara apa, atau dengan bagaimana Yesus itu menebuskan dari dosa? menyerahkan nyawanya di atas kayu salib. Menyerahkan nyawanya. Dengan menyerahkan nyawanya, dengan kematiannya, benar dalam 1 Petrus 24 ini teman ini. 1 Petrus 24. Dia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh.
Coba. Sekarang saya tanya, ya. Di dalam Keluaran 29:14 dengan membakar kotoran sapi, Bani Israel sudah dapat pengampunan dosa. Sementara kalian untuk mendapatkan pengampunan dosa, kalian harus sepakat dan setuju, bahkan percaya, ya, Yesus itu yang dalam imanmu adalah Tuhanmu, harus mati di kayu salib. Dia yang dikorbankan. Nah, sekarang saya tanya, mana lebih mahal? Yang tertulis dalam Keluaran 29 atau 1 Petrus tadi, mana lebih mahal? Saya tanya sama Faruk kali. Mana lebih mahal? Saya tanya sama Faruk kembali. Yang menebus dosamu atau kotoran sapi, mana lebih mahal? Yang menebus dosaku, Yesus lebih mahal dibandingkan kotoran sapi. Bani Israel dengan bakar kotoran sapi udah dapat penebusan dosa. Kenapa kau bunuh Tuhanmu? Itu penebusan dosa apa dulu? Makanya jangan hanya gimana? Makanya jangan hanya kalau kamu sudah menyangkali sebagai seorang Kristen dan berpindah kepada Muslim. Ibarat guru matematika ya ingin mencoba mengajarkan tentang bahasa Prancis, tidak akan nyambung. Kamu tidak akan ketemu. Kamu tidak akan ketemu. Satu kali PSD. Kita isi satu kali deh. Oke, Emil dulu lah, saya tanya ya. Kakak Kriya, Emil dulu ya. Kakak itu nggak bisa diskusi kakak, ya, nggak bisa kakak diskusi. Adinda Emil, Ya, hadir. ya. Oh, bisa on cam Adinda, silakan on cam Adinda. Biasanya on cam. On cam aja itu mama kali. Oke, kita kaji tema Adinda gimana? Yang mana? Oh, tentang penghapusan dosa. Penghapusan dosa tadi. Oke. Di dalam Keluaran 29 nomor 14, kalau kita baca dari mulai ayat 10-nya, ya, di situ dikatakan Bani Israel dengan menyembelih hewan lembu jantan, di mana bagian-bagian tubuhnya itu dibakar di bawah mesbah, di atas mesbah, kotorannya dibakar di luar perkemahan, mereka sudah dapat korban penghapus dosa. Sementara dalam 1 Petrus 2 nomor 24 dikatakan ia sendiri telah memikul dosa kita dalam tubuhnya yang disalib, dalam tubuhnya di kayu salib. Ya, kalian supaya mendapat penebusan dosa, kalian harus sepakat dan setuju dengan kematian Yesus di kayu salib. Dengan mengorbankan Yesus di kayu salib, kalian mendapat pengampunan dosa. Nah, yang saya tanyakan, bukankah itu sebuah kelongoran? Jika dengan membakar kotoran sapi aja kau dapat korban penghapusan dosa, kenapa kau bunuh Tuhanmu? Hah? Kenapa kau malah bunuh Tuhanmu? Bill. Saya jawab. Saya jawab ya. Sebetulnya kan itu bukan keinginan kami, karena memang itu yang tertulis. Jadi kalau Anda membawa keluaran apa tadi tentang apa korban bakaran, itu di perjanjian lama orang-orang Yahudi zaman dulu, ketika bangsa Israel darah yang dikorbankan, ya, ada darah yang dikorbankan.
Mana orangnya? Ya lanjut Dinda, lanjut. Ya. Jadi ketika bangsa Israel zaman dulu itu selalu ada darah yang dikorbankan ketika salah gitu kan. Tetapi apakah dengan menyembelih kurban bakaran itu, apakah mereka lepas dari dosa itu? Tidak. Dia tetap melakukan tidak lepas dari yang namanya dosa. Ya. Datanya Dinda. Baik. Saya kasih data ya tentang kematian Yesus, tentang penderitaan yang dia alami. Enggak itu datanya, enggak data itu loh. Data yang barusan Anda katakan, meskipun Bani Israel telah menyembelih hewan sembelihan lembu jantan, mereka tetap tidak mendapatkan pengampunan dosa. Kan itu tadi Anda katakan. Data dari statement Anda tadi mana? Karena gini, karena sifat manusia itu kan udah dosa dari Adam kan. Data loh Dinda, jangan asumsi, data. Udah terpisah hubungan Tuhan dengan manusia, ya. Oleh karena itu asumsi. Saya tanya datanya. Di mana data statement Anda di awal tadi mengatakan bahwasanya meskipun Bani Israel itu ya menyembelih lembu jantan dan membakar kotorannya di luar perkemahan, mereka tetap tidak dapat pengampunan dosa. Kan Anda tadi kan mengatakan begitu. Datanya mana? Sementara dalam Keluaran 29:14 mereka dapat korban penghapus dosa gitu loh. Mana data dari statement Anda tadi? Makanya Tuhan mengutus seorang manusia yang itu sebagai korban darah anak domba Allah. Inilah yang korban terakhir. Enggak ada lagi korban. Yang saya tanyakan data dari statement Anda di awal tadi yang mematahkan dalil Keluaran 29:14-ku. Di dalam Keluaran 29:14 jelas dikatakan mereka itu dapat berkorban penghapus dosa dengan menyembelih ya hewan lembu jantan. Anda katakan di awal tadi mereka tetap tidak mendapatkan korban penghapus dosa, nggak dapat mereka. Di mana itu tertulisnya Dinda? Silakan. Oh, jadi data yang tadi ya? Data yang Iya, yang barusan Anda katakan tadi. Bukan loh, yang barusan kau katakan tadi. Tadi kan kau mengatakan meskipun mereka ya melakukan hal itu seperti yang tertulis dalam Keluaran 29:14, mereka tetap tidak dapat korban penghapus dosa. Mereka tidak dapat pengampunan dosa gitu loh Bani Israel tadi. Datanya mana? Ketika Adam jatuh ke dalam dosa, ya, itu semua manusianya udah berdosa, ya. Jadi tidak cukup untuk hanya korban sembelihan atau hewan, ya. Makanya Tuhan itu mengutus seorang manusia yang benar. Dalam Yesaya 53, bahkan itu juga ada di Lukas. Yesaya 53 nomor berapa? Yesaya 53 nomor berapa? Nah, saya bacain aja ya. Nah, di sini baca nomor berapa? Kita baca dari ayat 2 sampai dengan ayat 5 kalau mau ya. Tapi saya bacakan ya mulai dari ayat 2-nya ya. Boleh Anda buka di situ. Jadi di sini dikatakan sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kering ia tidak tampan atau tampak mulia untuk dipandang, dan tidak punya rupa yang membuat kita menginginkannya. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan biasa menderita kesakitan. Orang pun menutup muka ketika melihat dia, demikianlah ia dihina, dan bagi kita tidak masuk hitungan. Sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggung, dan kesengsaraan kita lah yang dihina, yang dipikulnya. Padahal kita mengira dipukul dan disakiti Allah, akan tetapi ia ditikam karena pemberontakan kita, dan diremukkan karena kejahatan kita. Artinya gini, inilah yang diusut dia. Gak nyambung data kau tuh Dinda, ya Allah ya Tuhan. Gak nyambung.
Yang saya tanyakan, Anda kan tadi di awal mengatakan meskipun Bani Israel itu melakukan korban penghapus dosa dengan menyembelih hewan jantan dan membakar kotorannya di luar perkemahan, mereka tetap tidak mendapat pengampunan dosa yang bersifat kekal karena kau katakan tadi Adam itu sudah berdosa. Kau membawa tentang hukum dosa waris gitu loh. Mana datanya? Malah kau kasih kitab Yesaya itu bicarakan apa itu? Gak nyambung itu. Apa ada kata kau kasih dia? Yang tidak cukup, orang tetap jatuh ke dalam dosa gitu, makanya diutus Yesus sebagai korban darah anak domba yang terakhir. Dan Oke. Di mana datanya dikatakan ya, karena korban penghapus dosa dari Bani Israel telah tertolak, maka Yesus diutus untuk menanggung semua dosa. Di mana datanya? Kalimat yang Anda minta itu nggak ada seperti itu, Bang Farouk. Jadi kalimatnya kayak mana? Ngarangnya dosen ini lah. Tadi yang Lukas yang berapa itu tentang anggur itu? Lukas berapa yang 18 tadi tuh? Lupa aku. Lompat. Enggak. Lompat diskusi kita. Di sini kan berhubungan tuh. Lompat. Kan berhubungan tentang pengajaran dan apa nama itu akan memasuki pekerjaan lain lagi, yaitu apa? Kesengsaraan yang dialami. Ya. Itu yang dimaksud tubuh dan darahnya itu sebagai apa? Perjanjian baru. Lompat. Nggak sanggup menunjukkan data, lompat ya. Makanya nggak Kristen namanya kalau nggak nipu. Lompat dia terjun bebas dia. Ya enggak aja. Makanya aku bilang, jangan aku yang kalian tipu. Gitu loh. Ngarang aja. Bingung dia. Bingung dia tidak mukanya. Anda yang salah di sini. Ini kan ini Yesaya 53 ini pemberitaan tentang penderitaan dia. Bahkan di sana dikatakan seperti domba yang dibawa ke pembantaian. Dia tidak membuka mulutnya, nggak berteriak-teriak. Kenapa? Dia datang ke dalam dunia untuk mengalami hal itu. Dinda Ebil. Ya, Anda dalam kemana-mana. Apa penjelasan? Yang dari awal tadi pembahasan kita apa? Apa pembahasan kita dari awal? Tentang korban. Oke, ulangin lagi ya pembahasan kita ya. Di dalam Keluaran 29:14 ya, Bani Israel itu dengan membakar kotoran sapi saja di luar perkemahan. Memang di ayat sebelumnya dengan menyembelih hewan jantan ya, di mana sebagian dari dagingnya dibakar di bawah mezbah, di atas mezbah, dan kotorannya dibakar di luar perkemahan, mereka sudah dapat korban penghapus dosa. Sementara dalam 1 Petrus 2 tadi dikatakan ya, kalian harus imani bahwasanya dengan matinya Yesus atau menumbalkan Yesus di kayu salib, kalian dapat penghapus dosa. Masa lebih mahal kotoran sapi? Bani Israel dengan bakar kotoran sapi aja sudah dapat korban penghapus dosa. Kenapa kau matikan Tuhanmu biar kau dapat korban penebus dosa? Masa Tuhanmu setara dengan kotoran sapi? Itu yang kutanyakan tadi. Lantas kau bilang tadi kan Farouk, meskipun Bani Israel melakukan hal itu seperti apa yang tertulis di dalam Keluaran 29:14, mereka tetap tidak mendapatkan korban penghapus dosa. Dosa mereka tidak diampuni. Karena yang boleh mengampuni dosa itu yang bersifat kekal dengan matinya Yesus di kayu salib. Saya tanya, di mana datanya yang mengatakan bahwasanya ya, korban penghapus dosanya Bani Israel yang tertulis dalam Keluaran 29:14 itu tertolak dari Tuhan. Mana datanya?
Awas koyak Bibelmu tuh kau buka-buka, awas koyak itu. Kan tadi Bibelmu kau buka-buka. Mana datanya? Kalau Iya. gini, karena kami lagi itu zaman dulu pakai korban sapi. Kenapa? Oke. Kalau gitu kembali lagi saya tanya, di mana datanya bahwasanya Yesus itu menggantikan hewan sembelihan. Di mana datanya? Yang data yang kita apa itu apa gimana? Kayak mana? Kok kayak gini kok Ebil? Kok jadi parah kali kau? Misalkan Anda Udah gini aja Ebil ya. Aku pun udah nggak tega nengok kau. Gini aja. Berarti lembu jantan digantikan dengan Yesus gitu. iyalah. Makanya Loh. tunggu. Jadi Tuhan kau setara dengan lembu jantan. Oh, mengerikan. Lembu jantan digantikan sama Yesus. Ngeri kali kau, Selesai. Tadi katanya Yesus itu mahal. Ternyata setara dengan harga lembu jantan. Ini enggak ada kau. Ya Allah ya Tuhanku. Itu pemahaman Anda tuh. Oke, saya ulangin lagi ya, Bil ya. Berarti lembu jantan yang menjadi korban penghapus dosa yang tertulis dalam kitab Keluaran digantikan dengan Yesus dalam perjanjian baru. Hah? Iya, betul, pas. Nah, berarti setara nggak dia sama lembu jantan? Setara nggak? Setara nggak nilai dia dengan lembu jantan? Setara nggak? Enggak setara enggak. Lo kok nggak setara? Contoh ini, ku analogikan lagi Ebil ya, Dinda Ebil ya. Kau punya 1 kilogram beras, aku punya 1/4 jengkol, ya kan? Ditukarkan jengkol kau ini dengan 1 kilo beras, ya kan? Setara nggak nilai jengkolmu sama nilai beras? Enggak sebanding dengan nggak bisa dianalogikan ke sana, nggak nyambung. Lo kok nggak bisa dianalogikan? Di dalam Keluaran 29:14, Bani Israel itu sudah dapat korban penghapus dosa dengan mereka menyembelih hewan lembu jantan. Terus kau bilang hewan lembu jantan itu diganti sama Yesus, digantikan sama Yesus loh, gitu loh. Masuk akal kau rasa itu? Ini zaman bangsa Israel dulu itu selalu membuat korban bakaran ya, bukan korban bakaran. Nah, ketika Yesus datang ke dalam dunia yang terakhir dan selamanya, enggak ada lagi korban-korban lainnya. Nah, jadi setiap orang yang percaya kepada Yesus ya, setiap orang yang percaya kepada Yesus pasti diselamatkan tanpa motong sapi lagi, nggak pakai potong sapi. Percaya pada Yesus sebagai apa? Karena kenapa? Udah ada Yesus yang menebus. Iya, percaya kepada Yesus sebagai apa? Percaya pada Yesus sebagai apa? Utusan atau Tuhan? Semuanya, sebagai utusan, sebagai manusia, sebagai Tuhan, semuanya. Oke, di mana datanya? Jika percaya pada Yesus sebagai Tuhan, sebagai manusia, sebagai utusan, ya, maka diampuni dosanya. Di mana datanya? Di dalam, coba buka di dalam Yohanes 6 kan, barang setiap orang yang melihat anak dan yang percaya kepadanya ya, beroleh hidup yang kekal. Tidak nyambung. Nah, Tidak nyambung. coba di dalam Yohanes 11 ayat 25. Akulah Oke, kebangkitan buka dan ya. hidup. Bentar, Dinda. Yohanes 11 nomor 25, buka ayat 25. Oke, saya baca Dinda ya. Bentar, saya baca Dinda.
Aku begadang ini loh, demi mewaraskan clear, begadang. Kalau nggak waras-waras juga, nggak tahu lagi bagaimana. Jangan malam, iyalah, jangan malam. Jawab Yesus, dengarin dia. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah meninggal. Data apa ini? Data apa ini? Aku nanya apa tadi ke kau Dinda? Aku tanya apa? Aku minta data apa tadi samamu? Enggak. Hah? Tidak itu kayak gitu. Mana ada seperti itu. Sesuatu Loh, Pelan-pelan Bang Faruk, kamu nangis itu Bang Faruk. Jangan gitu lah. Pelan-pelan Bang Faruk. Yohanes, dengar Dinda ya. Yohanes Udah mau nangis itu 11:25. Bang Faruk. Jangan gitu Bang Faruk. Enggak Kamu tega nangis. aku jadi. Yohanes 11 nomor 25. Saya baca ya. Apa percaya kepada Yesus? Kok beda kau baca itu? Kok Yohanes berapa kau baca? Ya, sudah. Akulah kebangkitan dan hidup katanya kan. Barang siapa Barang siapa percaya padaku, ia akan hidup. Ia akan hidup walaupun ia sudah meninggal. Ya, sudah mati. Yang mana lagi nih? Yang mana lagi datanya? Tadi kan. Enggak, Bang Dio, aku jujur Bang Dio ya. Mukanya Bang Faruk. Enggak, ini si Ebil ini biasanya nggak selongor ini loh. Ebil, kok dari mana Ebil? Kok kayak gini kok Ebil? Gini deh. Enggak, biasanya kau ini jujur Ebil ya. Ebil, bentar Ebil ya. Ebil, bentar Ebil. Biasanya kau sedikit loh, sedikit cerdas kau loh. Ini berantakan kali kau ini hari loh, nggak nyambung kau. Justru malam ini Bang Faruk kayaknya kayak lari-lari gitu kedengarannya. Itu teman-teman, bahkan teman-teman Kristen, saudaramu seiman seakidah seiman saja, teman-teman Kristen, malu nengok kau udah di bawahnya semua. Nggak ada yang dukung kau. Kalau mereka bangga dengan narasimu, kalau bangga mereka dengan narasimu, bisa kau buat aku kalah, diterbangkan orang itu singa sama kau. Ini mawar pun gak diterbangkannya samamu, malu orang itu nengok kau ini. Tengok itu, gak ada yang TV. Kalau Saya gini Ebil, saya ini seorang, dengar Ebil, saya ini seorang kristologi, saya seorang perdebaters. Saya akan ingat apa yang saya katakan, apa yang saya tanyakan. Saya tanya tadi, di mana pertanyaanku ini bersumber dari narasimu mengatakan, ya, jika percaya kepada Yesus sebagai manusia, sebagai Tuhan, sebagai utusan, maka akan mendapatkan pengampunan dosa. Di mana datanya Ebil? Saya tanya. Ya, kau kasih datanya Yohanes 11:25. Isinya, jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah meninggal. Di mana kata-kata dosa di sini? Kan dosa yang kita bahas tadi. Mana aja kau? Mana aja? itu kan ayat itu kan berbicara ketika engkau percaya kepada Yesus, engkau akan menerima kehidupan. Nah, jadi kalau ketika Anda berdosa, ya, Anda nggak akan menerima hidup itu. Loh, yang saya tanyakan tadi mendapatkan kehidupan, tidak dengan dia. Bentar. Yang saya tanyakan tadi, dalil mendapatkan pengampunan dosa atau dalil mendapatkan kehidupan? Coba buka di dalam, kalau ini belum cukup ya, Kisah Rasul 26. Buka ya. KPR 26 nomor berapa? Bentar, saya buka dulu. Saya Iya, berantakan kali sih pilihnya hari ini kan. sebetulnya bukan berantakan, Anda yang berantakan di sini. Koyak lah bibir kau bentar lagi, koyak itu. Kau putar. Koyak bentar lagi bibir itu. Iya, KPR 26 nomor berapa? Bentar, saya cari ayatnya dulu. Biar semua. Mencari lagi dia sama aja kok kayak Edis. Iya, ya. Nyari data sampai 5 menit.
Ya udah kau cari datanya ya. Nanti kalau udah dapat datanya bangunin aku ya Ebil ya. Iyalah, Anda kan nggak tidur itu, jaga kan? Tengok ayat 17 ya. Aku akan menyelamatkan engkau, katanya kan. Bangsa lain, aku akan mengutus engkau kepada mereka untuk membuka mata mereka supaya mereka berbalik. Apa? Siapa nyuruh kau nyari data buka mata? Nggak nyambung, weh. Ya ampun. Bacakan. Nggak nyambung, sumpah nggak nyambung. Mereka berbalik. Lu tanya dosa loh. Dikasihnya dalil buka mata, coba. Bahkan untuk mencari dalil buka mata aja sampai koyak-koyak bibirnya, coba lah. Iman mereka kepada orang percaya kepada Yesus. Hah? Belum cukup itu, belum cukup nggak? Belum cukup. Coba. Bukan belum baca cukup, lagi, Ebil nggak nyambung, Ebil. Ebil, yang saya tanyakan Ebil, di mana datanya? Nggak nyambung. Ya, Woi, nggak di mana nyambung, nggak datanya? cukup. Nggak Yesus nyambung. itu bernarasi. Jika kau percaya aku Tuhan, aku manusia, aku utusan, maka kamu akan mendapatkan pengampunan dosa. Ya kan? Malah kau kasih kitab KPR 26 nomor 17. Dalil tentang buka mata. Siapa nanya buka mata? Enggak nanya kok ini. Buka mata. Di mana hotel ini? Ebil, kurasa Bang Paro dia kebanyakan makan lemak B2 jadi longornya kayak gini. Enggak, biasanya enggak kayak gini dia kan itu kan. Iya, enggak agak-agak Ini nyambung kok parah dikit. kali dia hari ini loh. Enggak nyambung. Ini kebanyakan ini Bang Faruk, ini kebanyakan B2-nya nih. Kenapa kok Ebil? Iya, heran aku loh. Oh, tunggu. Kayaknya dia lagi di ujung tanduk orang rumah dan kali bulan. mukanya. Kayaknya Bang Dio, ya kan Bang Faro, dia lagi di ujung tanduk aja mukanya. Enggak gini toh, itu kurasa dia ini kan besok kan hari Ahad nih, besok Enggak. Ahad nih. Ya kan? Dia bingung ini mau bayar perpuluhan besok dari ditagih pendeta kurasa. Dari sore mungkin dia udah di WA pendeta, Ebil besok mau bayar perpuluhanmu Ebil ya, besok mau bayar. Bukan Bang. Iya. Iya. Masalahnya akhir bulan, awal bulan Iya. kok belum bayar, jadi akhir bulan besok bayar itu Ebil. Bingung dia. Udah. Tepat waktu. Benar katanya, benar. Gini Benar aja katanya. Ebil ya, Ebil. Gini aja, mungkin gini Ebil gini Ebil ya. Mungkin persoalan Enggak, hidupmu Bang hari Faruk ini lagi berat. kayaknya dia salah pakai skincare deh kayaknya. Gini aja Ebil. Kasian kali. Ebil, mungkin hari ini persoalan hidupmu lagi berat atau kau lagi terlalu capek kerja hari ini. Terlalu capek kurasa kau kerja hingga kau tuh nggak fokus Ebil. Biasanya kau nggak separah ini loh. Makanya aku mau melayani kau diskusi. Kalau OTN yang lain malas aku gitu loh. Tapi hari ini kau nggak nyambung. Saranku gini aja Ebil, kau istirahat aja dulu Ebil ya. Besok dan lagi Ebil ya. Istirahat dulu ya. Ya. Istirahat dulu, tidur. Jangan ya. dipaksain. Tapi Jangan dipaksain. Tapi anda nih, ya. Jangan dipaksain Ebil, jangan dipaksain. Jangan kau paksakan, karena gini Ebil, saudara-saudara Kristenmu pun, saudara-saudara Kristenmu pun yang nonton, nggak ada akalnya. Kau udah tadi narasi, nggak ada yang terbang dikasih sama kau. Malu orang isinya. Ya istirahat aja dulu Ebil, besok kita lanjut lagi kan ya. Kecapean kau kurasa ya.
Kok aku yang nggak nyambung? Aku minta data. Di mana Yesus itu menyatakan mengampuni dosa dengan percaya dia sebagai Tuhan, manusia dan juga utusan. Kok kasih data KPR 26 nomor 17, data tentang buka mata. Ya istirahat dulu Adinda ya. Ya udah istirahat dulu. Bentar. Aduh, nggak sempat Bang Faruk. Bisa jadi gitu teman-teman, kecapean jadi nggak fokus. Jangan pakai balasan 88. Berita kan nggak nyambung loh. Aku yang pusing dibikinnya. Iya, kok aku teman-teman biasanya nggak kayak gitu tuh. Mungkin kecapean atau dari pagi tadi mungkin sudah dikejar sama pendeta. Bayar perpuluhanmu Ebil, bayar. Bentrok pula untuk bayar anak sekolah Senin ini kan. Suntuklah dia, pendeta ngejar-ngejar. Error jadinya gitu loh. Kadang kita gitu kalau banyak persoalan. Cair bro. Sudah gitu salah pakai skincare pula ya kan, pakai salep 88 nih ya. Ada di Syekh ini. Videonya udah ada ini Bang Faruk. Udah ada ya, coba diputar Bang, coba. Tadi aku datang ke Komal Edis Bang, dibuangnya aku baru berapa menit diskusi. Gak ada suaranya Bang. Baik. Saya balikan kamera saya. Silakan. Jelas suaranya Bang Faruk. Saya sampaikan ayatnya di dalam Mana kau tampilkan Iya, sabar. Kemarin sudah saya tunjukkan kepada kamu, tapi kamu naik lagi, minta lagi. Silakan Dinda. Selesai kan? Ya. Sabar. Tengok. Bingung dia, bingung. Tengok tuh, selesainya. Selesai. Sabar. Begini loh. Kalian jangan nangis di bawah bahas Qur'anmu. Kami diskusi loh atas dasar mau sama mau. Jangan ketika jargon kali ini mencret buat, kalian nangis di bawah. Ini nggak kenyataan. Bahwasanya edisinya nggak ada apa-apa yang saya. Tengok nih, bentar lagi turunkannya pun. Kemarin sudah saya tunjukkan kepada kamu, tapi kamu minta lagi. Kemarin sudah saya tunjukkan belum kepada kamu? Tengok nih. 3 jam kemudian mencret. Kalau ada lompat aku dari J Mario. Oke, kalau ada lompat dari Monas ya. J Mario. Baik. Silakan. Kalau ada kita lompat dari Monas. Silakan. Tak. 3 jam kemudian. 5 jam kemudian. Setahun Sabar. kemudian. Nggak apa-apa. 3 hari sebelum kiamat nggak apa-apa. mencret. Kayak gini kualitas debatas. Baik, kita bukakan Imamat 18 ayat yang ke-7 ya. Imamat 18 ayat yang ke-7. Tantrum nih habis ini tantrum. Siap-siap dia lompat dari Monas, teman-teman. Lompat kau dari Monas. Baik. Janganlah kau singkapkan aurat istri ayahmu, karena ia hak ayahmu, dia ibumu. Jadi janganlah singkapkan auratnya. Lompat kau dari Monas. Lompat kau dari JW Marriott. Baca Dinda. Efesus 2. Lompat kau dari JW Marriott. Orang lari kemana-mana lagi ini si Mulai Faruk. tantrum dia. Matinya sebagai manusia, dia telah membatalkan hukum Ini nggak nyambung. tujuannya. Coba Faruk, balik dulu kameramu. Sebentar, Faruk, balik dulu kameramu. Tadi apa kau bilang? Tadi apa pernyataanmu tadi apa? Pernyataanmu tadi apa? Bukankah itu sudah dibatalkan? Oke? Enggak, tadi pernyataanmu apa? Oke. Yang saya nyatakan, saya tanyakan tadi ke kamu. Kalau ada larangan, Dalam Bible. kalau ada larangan, Dari Yesus.
Ya kalau ada larangan tadi gimana? Dari Yesus. Inilah orang Islam teman-teman. Dah, sekarang makanya saya bilang, saya nggak mau lari kemana-mana. Udah fokus sekarang gini. Saya tahu kamu udah babak belur gini. Diperangi sampai apa? Kembali ke tema awal. Diperangi sampai apa? Kamu babak belur, tunggu. Diperangi sampai apa, Faruk? Tunggu saya beri penjelasan. Saya berbicara kayak gini. Ini debat terhandal Muslim. Ini kayak begini. Mau pansos. Kamu kesini pansos doang. Pansos. Terhandal Kariste. Pansos. Boleh saya ngomong? Pansos. Oke, sekarang gini. Kamu tidak saya berikan ruang untuk pansos di sini. Sekarang kembali ke tema awal. Diperangi sampai apa? Kamu. Diperangi sampai apa, Faruk? Satu ayat dalam Bible. Dia nggak berani jawab saja. Kau tidur di bawah sana. Aduh, pansos saja kamu di sini. Dibuang. Dikitnya, ujung-ujungnya dikitnya. Memang gitu Edis. Diskusi dia nggak sanggup dia lagi untuk ngelawan kita, dikitnya gitu-gitu aja dia diskusinya. Makanya dia nggak berani kemari. Dia tahu bang, mau dibalikin sama Bang Faruk nggak mungkin bisa jawab dia. Nggak bisa. Dulu waktu aku diskusi sama dia, dan di awal pun dia udah akui kan, tidak ada larangan dari Yesus ya untuk umat Kristen ya mengawini mama kandungnya yang sudah jadi janda, tidak ada. Di awal kan udah akui dia. Ingat terakhir di Bible ada, benar di Bible ada. Dalam kitab Ulangan ada. Abangku. Abangku. Cair dong. Abangku. Abangku. Untung kolek malam-malam Barakallahu fikum, jazakumullah khair. Saya nggak kebagian ini. Di awal tadi Edi sudah ngakuin tidak ada larangan dari Yesus. Kalau di Bible ada bener, wakuin ada. Ya, ada di Bible, di kitab Imamat ada. Akan tetapi yang saya tanyakan dari lisannya Yesus. Di kitab Imamat Yesus belum lahir, itu yang pertama. Tapi karena aku mau diskusinya panjang, ku terima ketika dia menyampaikan pendapat atau data. Akan tetapi setelah dia nunjukkan imamat, aku kasih Efesus 29:2-15, di mana dikatakan dengan matinya dia sebagai manusia, maka segala hukum Taurat dengan segala ketentuannya telah dibatalkan, sudah dibatalkan. Gitu loh. Kitab Ulangan, Bilangan, Imamat itu bahagian dari hukum Taurat. Itu semua sudah dibatalkan. Nggak bisa lagi kau bikin jadi pegangan gitu loh. Akan tetapi memang karena dia tidak mengizinkan lagi aku bernarasi, ditimpalnya. Kan di awal dengan tak panik dia. Ngomong pun udah berantakan dia. Kalian tengok, berani aku datang ke komal dia kan? Jadi jangan kalian bilang lagi, udah datang ke komal dia, jangan kalian bilang lagi aku blokir dia. Sekarang kemari, berani nggak dia? Berani nggak dia? Jadi rendang. Ada pula dia cerita aku pansos. Bang Faruk ini, ya wajah Bang Faruk ini udah sampai ke Australia, ke Belanda, ke apa lagi, ke Hong Kong, ke Singapura. Bahkan ada saudara Muslim pengusaha kaos dari jual bajuku, jual mukaku di tahun ini. Nih, kok pansos enggak nih? Wajahku aja bisa dijual. Dia bikin kaos, wajahku dijual. Kok aku pula pansos? Followersku sama dia beda-beda tipis. Kalau tadi aku punya followers masih puluhan ribu, boleh dicerita pansos. Tapi karena dia sudah habis narasi, dia nyerang ke pribadi. Dia bilang aku pansos dari mana? Justru aku pansos, kenapa nama aku disebut-sebut di gereja? Justru si Edis yang pansos itu di Samanandar dulu. Ya enggak, Samanandar Edis pansos. Ini followersku ini hampir 150.000. Beda-beda tipisnya sama dia. Kau cerita followers. Masjid-masjid kami, musola-musola kami gak pernah bicara tentang Edis. Tapi kalau nama Bang Faruk ini sudah disebut-sebut di dalam gereja. Katanya ngibul,
Kalian noten-noten, kalau si Edis nggak pansos sama Nandar, kalian nggak tahu siapa Edis, nggak tahu kalian. Nah, pertama kali Nandar dilawannya di TikTok, Balua kalian. Tahu dari mana kalian si Edis? Tahu dari mana? Mana tahu kalian siapa si Edis? Oten longor. Coba siapa nih? Jonier, selamat malam. Joni, Kristen Islam. Kristen Islam. Kristen lah. Oh Kristen, oke takut Kristen ya? Islam. Oh Islam, ada yang mau disampaikan bang? Cepat bang, biar saya sampai di bawah. Ada yang mau disampaikan bang? Alah, di bawah dulu ya bang Jonier. Magdalena, selamat malam. Magdalena. Magdalena. Belum duduk. Iya, yang kalah menjelaskan. Kan noten-noten di bawah, wah itu kejam-kejam itu. Kok kejam-kejam dia? Kalau memang Edis yakin sanggup melawan aku, kenapa aku di-kick-nya? Kalau di Komal Muslim tengok ya, kayak si Ebil tadi ngomong, dia kita kasih dia ngomong, silakan kita diem. Kan setelah dia ngomong kita yang ngomong gantian. Kalau tempat Edis wow. Iya bener ini, yang kalah menjelaskan. Nangis orang ini gara-gara Edis kalah. Orang di awal udah diakui dia, kok Yesus nggak ada ngelarang, berarti boleh. Tuhan kok nggak ngelarang kawin sama mama kandungnya, nggak aja. Tidak ada, selamat bergabung, tidak ada. Assalamualaikum. Tidak ada. Assalamualaikum. Oh Islam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Islam ya. Waalaikumsalam. Iya Bang Faruk, saya cuma mau ngasih saran. Itu pun kalau diterima, kalau bisa apologet Islam itu bikin link debat offline. Mereka bisa. Astagfirullahaladzim. Ada yang berani bang. Astagfirullah bang. Ya, jangankan order ya, secara offline, online aja mereka kabur ke luar negeri. Aduh. Itu yang kami bawa bang, karena mereka nggak bisa dikejar di dunia nyata, maka kejarnya di dunia sosmed. Kami ini ada di situ awalnya gara-gara Sofiatul tuh gak bisa dikejar secara nyata. Dia main sosmed, kita kejar sosmed. Aduh bang, itu kemauan kami kalau bisa nyata. Makanya kita bikin link Bu Hesti. Aduh. Apologet Islam keseluruhannya bikin link untuk debat offline. Mereka bisa nggak bikin Abang denger gak sih aku ngomong bang? Mereka nggak mau. Biar aja dulu. Satu lagi ya, ya itu pun saran ya. Mungkin kalau apologet Islam mau bikin link untuk keseluruhan apologet, link debat offline, mereka biasanya kan suka tiru-tiru. Kalau mereka ada kan lebih enak, ya kan? Terus yang kedua ini ya Bang Faruk, buat para penontonnya Edis, buat umat Islam itu buat saya nggak usah ditonton, nggak usah dilihat. Siap. Nggak usah dilihat, itu saran saya. Kenapa? Justru dengan adanya penonton Islam semacam Edis ini semakin menjadi. Itu kalau saya tolong disarankan untuk semua umat Islam jangan melihat komalnya Edis, itu aja. Ya siap, makasih banyak bang ya, bang tak ada ya. Terima kasih ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Waalaikumsalam. Ya, jadi mungkin abang itu belum begitu mendapat informasi ya. Kita paling senang lagi debat offline. Bahkan tantangan itu ya kita sampaikan gitu loh. Kalau saya sekitaran Medan saya mau gitu loh. Kalau tapi di luar dari Medan saya masih berpikir, karena apa? Ya, saya tidak seperti Dunditan kuat dalam hal
dalam hal materi untuk ongkos, saya tidak seperti itu. Saya belum kuat dalam materi, saya belum kuat. Kalau Donditan kan kuat dia, mau ke Papua pun berangkat dia gitu loh. Dia punya tim gitu loh, dia punya akomodasi yang kuat. Kalau saya sekitaran Medan sudah, bahkan dulu anak Batak sebelum dia masuk penjara saya sudah tantang dia debat offline. Bahkan saya tantang semua debaters Kariste, ayo kita diskusi di depan Polda Sumut. Kau udah tantang gitu loh, tapi mereka nggak ada yang berani. Jangankan online, offline aja harus lari ke luar negeri. Offline. Nah, buat kalian nih yang tinggal di Medan, buat kalian tinggal di Medan nih, tadi dia kan suruh link secara offline nih Jel. Jadi buat yang ngasih saran, dengarkan saya baik, datang ke Medan tanggal 26-27 ada Zakir Naik bersama Donditan secara offline. Jadi yang kasih saran tadi datang ya. Yang kasih saran tadi datang ke kota Medan di Teladan tanggal 26-27 bulan 6 ada Zakir Naik dan Donditan. Oh nih diskusi secara offline. Jadi yang tadi yang akan datang ya, jadi dia saksikan Zakir Naik langsung loh, langsung Zakir Naik. Nah jadi tanyalah sepuasmu di sana, saksikan rame-rame. Bahkan gini teman-teman, silakan direkam ya. Bulan depan. Silakan direkam, bikin VP. Saya menantang ya dan mengundang semua pendeta yang ada di Sumatera Utara untuk diskusi dengan saya tentang konsep ketuhanan atau yang mana kitab suci Quran atau Bible dengan materi itu, atau bahkan dengan materi yang pendeta kuasai. Diskusi offline, saya tantang siapapun kalian. Kalau masih di Sumatera Utara, insya Allah saya akan datang. Kalian sudah saksikan kan ketika kita diskusi sama Oten saja, mereka data aja nggak hafal, masih nyari-nyari dia. Tengok masih Bible tadi, coba sampai koyak Bible bikin keropak. Kalau kita bang, aku modal badan pun datang, aku modal badan. Semua data itu ada di siniku. Ini aku jamba dia gara-gara bilang Niko Dali. Siapa? Si nelayan. Si nelayan. Halo nelayan, Islam Kristen Dinda. Dinda nelayan. Saya tantang. Aku teman-teman lebih suka aku diskusi offline lagi teman-teman. Kalau diskusi online ini ada beberapa data yang nggak boleh kita angkat. Ditakutkan nanti jadi fitnah, dibilang kita menghujat ketika video itu dipotong. Kalau offline kita bisa tunjukkan data, lebih puas lagi aku gitu loh. Aku cukup bawa satu buku saja, di mana buku ini menjadi catatan khusus bagiku ya, catatan penting bagiku ketika aku baca Bible. Aku jamin pendeta belum tentu pernah baca Bible selesai dari Kejadian sampai Wahyu. Aku sudah. Bahkan aku punya catatan bahasa Medan bilang sele-sele, punya sele-sele. Hal-hal yang mau kupertanyakan ini tentang Bible ini banyak sih, ada segini tebal kecil bukunya. Ada catatan, aku itu juga bawa. Bubar. Gak percaya kan? Bubar. Ayo diskusi offline. Kita nggak besar mulut. Siap kita teman-teman gitu loh. Aku dulu teman-teman bertahun-tahun hidupku dulu aku dedikasikan baca Bible. Bertahun-tahun. Kalau aku belajar sehari 2 hari, seminggu sebulan, nggak mungkin begini. Bertahun-tahun aku gitu loh. Bukan karena aku mau masuk Islam, enggak, memang mau mendekatkan diri pada Tuhan. Ternyata bukan Tuhan. Gitu loh. Kalau aku kuat gitu loh, kuat dalam hal dana seperti Ustaz Donditan gitu loh, aku pun mau. Bahkan cita-cita aku nih teman-teman, kalau aku punya akomodasi yang cukup, yang ku kejar siapa? Misionaris. Misionaris, kalau aku tahu misalkan di daerah Tebing ada misionaris di situ, di hari ini jam segini gitu loh, ku kejar ke Tebing, ku datangi ke Tebing itu, ku ajak debat langsung dia di tempat dia mengaksi menjalankan misionarisnya, ku kejar.
Akan ku bikin video. Jika kalian menemukan misionaris dimanapun berada di sekitar Sumatera Utara, hubungi Bang Faruk di nomor ini. Ku kejar, tapi aku belum berani bikin itu teman-teman. Karena apa? Akomodasi belum kuat. Nanti dia besar mulut. Kalau sempat dia bilang, ditaruh tuh nggak ada Bang Faruk. Mencret lah aku. Naik apa aku pergi sana? Si Gondrong kan bisa berjalan di atas air. Minta bantuan dia lah kau. Digendongnya kok. Dia jalan di atas paret itu. Bukan di atas air, aku bilang di atas paret. Ya, tengok tuh si nelayan itu typing. Tengok tuh typing si nelayan. Gak mau diskusi, gak berani. Di satu sisi pun aku kerja. Jangan gara-gara itu aku gak kerja, dipecat pula aku nanti. Karena yang paling utama anak istri. Iya, anak istri harus realistis kita. Realistis kita harus kupikirkan anak istriku. Kalau gara-gara debat aku dipecat dari kerjaanku gimana? Iya kan? Harus kupikirkan juga itu. Tapi ketika memang aku fokus gitu loh di dunia debat seperti usaha Donitan, punya usaha misalkan, boleh. Ya kan, ini aja tengok untuk tambahan dapur aja kok sampai malam aku kerja ini. Sampai malam, mungkin sampai jam 2 pagi aku ini. Untuk tambahan dapur. Jadi jangan kalian bilang si Faruk cari koin, si Faruk cari koin. Kalau cukup koin-koinku dapat di TikTok ini, kan nggak kerja lagi aku. Nggak mau aku lembur sampai jam 2 pagi gitu. Enggak aja kalian. Memang alhamdulillah aku main TikTok ini aku dapat koin, alhamdulillah. Tapi hasilnya kan kalian bisa lihat, aku punya TPA, di mana TPA aku itu hampir 50 anak. Aku membayar 4 guru. Bahkan beberapa hari yang lalu aku tambah 1 guru khusus ngajarin anak yatim dari rumahnya. Aku tambah lagi 1 guru, 5. Itu digaji setiap bulan. 5 guru itu tadi, siapa yang membayar itu? Memang alhamdulillah didapat dari TikTok ini. Dan teman-teman lagi lihat ketika ngaji, selesai ngaji dikasih jajan anak-anak itu setidak-tidaknya 100.000 habis setiap hari. Belum lagi yang untuk kebutuhan anak yatim, belum lagi kebutuhan-kebutuhan yang lain untuk TPA itu ya memang ke situ dialihkan gitu loh. Makanya saya bilang hasilnya ada, itu hasilnya. Kalau memang hasilnya itu bisa ngapain kerja, nggak kerja aku gara-gara itu. Aku pun nggak konyol gara-gara itu tinggalkan kerjaanku. Jadi anak biniku makan apa? Ya kan, nggak besar mulut kita. Ya gitu teman-teman, biar uangnya, biar apa yang kita dapat lebih bermanfaat. Kita alihkan lagi tuh di jalan Allah gitu loh teman-teman. Aku jujur teman-teman ya, jujur ini teman-teman. Itu ini jujur aku itu ya. Aku jujur teman-teman, kalau di akhir bulan suntuk aku teman-teman. Bayar ini bayar itu ya. Iya, bayar gaji guru, bayar honor guru. 1 guru yang ngajar tahsin itu 1 juta sebulan. Yang ngajarin anak-anak TPA bahasa Inggris bahasa Arab itulah 700 sampai 800.000. Yang ngajarin tilawah juga 600 sampai 700.000. Yang ngajarin Iqra itu hampir 500.000. Kemana uangnya itu? Ya aku jujur, ya aku dapat koin ini kukumpul. Kalau aku dapat, nggak mungkin aku bisa sendal busuk ini, ini sendal ini, nih. Ini. Enggak ada. Aku itu saking kerasnya berpikir, pernah aku kena asam lambung. Jujur teman-teman, asam lambung. Jadi ada guru TPA aku, dia guru Iqra ini. Kenal aku asam lambung kan, dibilang dia, mungkin karena keras sekali kau berpikir itu Pak. Pikir apa rupanya? Dia pikirin honor guru lah katanya. Karena gini teman-teman ya, makanya ada tawaran bikinkan jadi yayasan katanya kan. Saya bilang kita tidak punya modal, kita tidak punya anggaran dasar.
Jika ada, dilanjutkan. Nggak ada, dihentikan. Cuman di satu sisi kan teman-teman, sedih nih anak-anak itu. Lagi semangat-semangatnya mereka belajar bahasa Arab, belajar bahasa Inggris. Tiba-tiba aku bilang sama gurunya, stop dulu dah ya mu'alimah. Kenapa Pak Faruk? Nggak ada uangnya bayar gaji kau. Itu kan nggak lucu itu. Ya selain malu gitu loh, gimana perasaan anak-anak? Aku teman-teman pernah nggak ngasih anak-anak jajan, murung muka orang pulang belajar, murung. Pernah nggak mau kasih jajan, karena memang nggak ada duit. Nggak mau kasih orang tuh jajan, kasihan aku nih mukanya. Ya Allah ya Tuhanku, kasihannya lah nih anak-anak ini bikin. Memang sedikit kan, kadang 2.000 anak Iqra, 3.000 anak Iqra, 5.000 anak Quran. Tapi kali berapa orang? Kalau Edis, apa login open lainnya, bikin rumah terang, rupanya tuh rumahnya sendiri. Rumah apologet, rupanya tuh rumahnya sendiri. Coba, ya enggak aja. Makanya. Wih, Chandra. Gak sabar kalau itu. Naikkan lagi toh, kita diskusi. Itulah teman-teman ya. Aku bukan curhat teman-teman, tapi supaya teman-teman tahu kemana harta kalian itu kita alihkan teman-teman. Bahkan aku nggak malu kan. Di live kemarin aku minta sepatu bekas kalian. Gak malu aku. Biar aja orang tua nggak apa-apa. Untuk siapa tuh anak-anak TPA? Karena aku tahu orang tua mereka mungkin sulit kan. Ya kan, untuk membelikan mereka sepatu nggak dapat. Dapat pun sepatu bekas dari kalian itu bisa menghadirkan senyuman bagi mereka. Nggak apa-apa. Ada kebahagiaan ya teman-teman ketika kita memudahkan urusan dari saudara kita. Oke, Bang BSG, selamat bergabung BSG. Aku nurunin satu-satu. Ron Yang noise. Ramdan. Selamat malam Ramdan. Oke. Rusdi selamat malam. Rusdi, oke. Indra, selamat malam Indra, oke. Habis, nggak ada. Makanya Bang Faru nanti main YouTube aja, belajar YouTube. Insya Allah lah, ya kan? Bang Faru promoin YouTube-nya Bang Faru, nah banyak yang nonton, Masya Allah. Aku mimpiku gini toh, setidaknya adalah anak TPA ini satu generasi yang berhasil di depan aku. Amin. Satu generasi mereka sampai mereka tamat SMA, mereka kuliah, sempat ditengok mataku sebelum aku meninggal dunia. Amin. Sama aku gitu loh. Satu generasi aja. 2 generasi itu pun kalau Allah izinkan nggak apa-apa, alhamdulillah gitu loh. Tapi satu generasi bisa kulihat gitu loh keberhasilan mereka. Bukan karena mereka kaya ya, bukan karena mereka kaya, tapi ketika aku lihat soleh-solehannya mereka, ya mulianya akhlak mereka, berhasilnya dunia dan akhirat mereka, ditengok sama mata kepalaku. Seorang santriwati kita menikah, misalkan dia dapat jodoh, dia laki-laki yang soleh, mereka rumah tangga itu diamalkan ilmu yang didapatkan itu tadi, atau kelak salah satu santri itu menjadi pengajar juga, udah fasih dia bahasa Inggris bahasa Arab jadi pengajar dia, dimana ketika dia jadi pengajar digratiskannya ilmu itu kepada orang lain, karena dia tahu ketika dapat ilmu itu pun dia gratis dari TPA Bang Faru. Dan lihat itu udah puas aku berupaya satu generasi aja. Kalau setelah itu bubar nggak apa-apa lah, tapi setidaknya satu generasi ada hasilnya gitu loh. Itu yang kita perjuangkan. Kalau aku ya, ini aku jujur ya, yang minta laptopku itu ada sekitar 10 orang. Tapi kenapa aku pilih ke Bang Faru? Karena Bang Faru ada anak didik anak yatim. Jadi anak yatim ini mengingatkan anakku. Anakku itu sakit loh, gak dinafkahi bapak itu sakit. Dia bertanya bapaknya sakit. Jadi aku ngerasa
nggak mau ya, dimana anak yatim itu terlalu lama merasakan seperti yang dirasakan anakku. Jadi aku maunya Bang Faro tetap berjuang, insya Allah sukses. Jadi supaya anak-anak yatim itu pun punya bapak, yaitu bapaknya Bang Faro kan. Jadi makanya teman-teman, kalau saya hanya bisa membantu memberikan laptop, tapi nanti ketemu di Medan, karena Bang Faro nggak mau dikirimkan dia. Nah, takut pecah di jalan kan. Nah, insya Allah bulan depan saya ada rezeki, saya OTW ke Medan. Itu. Ya itu Kakak V, saya udah taruh noretnya ya. Itu mandi sendiri. Mandi sendiri. Ya karena gini teman-teman, jujur saat ini saya sedang berpikir bagaimana bisa membelikan anak-anak TPA ini buku. Ya untuk mereka sekolah. Setidaknya seorang per anak itu mendapatkan 1 atau 2 lusin. Mendapatkan 1 kotak bolpen. Buku tulis apa buku bacaan, Bang Faro? Buku tulis. Buku tulis. Loh, nggak nampak. Ini nih saya bikin lagi ke Kak ini. Iya, nggak keluar Bang Faro. Nah itu. Nampak nggak? Jangan keluar. Nggak kelihatan ya? Nggak keluar. Berarti kena dari TikToknya. Oh nggak bisa berarti. Kalau aku coba kalau aku yang typing. Oh di HP ini adanya, HP ini nggak ada. Oke teman-teman yang mau diskusi silakan naik. Coba aku typing begini. Jadi Islam itu ini ya, Islam itu berbagi. Dalam bentuk tulisan coba kita tunjukkan ya, dalam bentuk tulisan ya. Kena di TikToknya. Enggak, bukan angka, nggak boleh angka. Pakai kode aja, pakai huruf. Dikasih tambah plus aja Bang Faruk. Rini Sirait, selamat malam. Bagian daripada laptopnya mubajir juga kan, gak dipakai-pakai. Beli dikasih aja ke Bang Faruk. Nah ini dia teman-teman. Nih. Mak paham kan? Jangan dibaca ya. Paham kan teman-teman? Paham kan? Dari Ladies TV di kick aku lari. Paham kan? Ini dalam tulisan kita bikin, jangan dalam angka. Paham kan? Di screenshot aja rekan-rekan, di screenshot. Nih. Di screenshot, gak bisa disematkan dia. Kalau mau sematkan itu harus source sendiri. Ini. Screenshot aja teman-teman. Lebih simpel sih di screenshot rekan-rekan ya. Ini kurang-kurang ini. Ah, ini dia pas. Ini. Ah, ini dia pas. Ah, ini pas. Ini dia. Nih. Nah, itu betul, Kakak V itu betul. Nah, itu betul. Namanya jangan di sini lah, Bang. Aku bilang, Bang.